Sahabat, setia kanal cerita audio, selamat malam, dan selamat berjumpa kembali. Setelah menikah, tak terhitung berapa banyak pasangan yang akhirnya berpisah, hanya karena warna merah jambu cinta, perlahan tergantikan oleh warna-warni kehidupan yang lebih nyata, urusan dapur, tagihan, dan kebutuhan sehari-hari. Gesekan dan kesalahpahaman pun muncul dari sana, menutupi cinta membara yang pernah ada. Istri muda dalam cerita yang akan saya bacakan malam ini juga pernah mengalami situasi serupa. Bahkan, ia sempat menemui jalan buntu dan tak lagi peduli pada pernikahannya. Mari kita simak bersama kisah wanita ini untuk lebih memahami bagaimana ia akhirnya meraih kebahagiaannya. Kami juga sangat berharap Anda dapat mendukung kanal kami dengan berlangganan musik. Bima berlutut dan berkata padaku, "Maukah kau menjadi istriku?" Aku tersenyum bahagia melihat semua yang ia lakukan untukku, entah sejak kapan, aku terharu hingga menangis. Aku mengangguk dan menjawab, "Ya, aku mau." Hari saat aku berjalan di altar dalam gaun pengantin putih bersih, disaksikan oleh keluarga dan teman-teman, adalah hari di mana aku merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Aku bergandengan tangan dengan pria yang kucintai, sebagai bukti bahwa cinta kami akan menempuh sisa hidup bersama. Kehidupan pernikahan di hari-hari pertama terasa begitu indah. Meskipun aku dan Bima hanyalah pegawai kantor dengan gaji yang bisa dibilang cukup untuk hidup stabil, kami belum bisa hidup dengan leluasa. Kami berdua adalah perantau yang datang ke kota besar yang padat ini, Jakarta, untuk meniti karier. Sehari setelah menikah, kami memutuskan untuk pindah ke sebuah unit apartemen sewa di lantai 15. Pagi hari, aku dan Bima berangkat kerja dengan motor kami masing-masing karena kantor kami berada di arah yang berlawanan. Sore hari, setelah pukul 6, aku biasanya sudah di rumah untuk menyiapkan makan malam. Aku tahu suamiku sangat suka ayam goreng mentega, jadi aku menyempatkan diri membeli bahan-bahannya kemarin di supermarket. Potongan ayam yang digoreng renyah, dibalut saus mentega, bawang putih, dan kecap, menebarkan aroma harum ke seluruh ruangan. Semua sudah siap, tinggal menunggu Bima pulang. Sambil menunggu suami, aku memasukkan pakaian kotor ke mesin cuci, lalu membersihkan apartemen. Nanti setelah makan malam, giliran Bima yang akan menjemur pakaian dan mencuci piring. Aku begitu asyik bekerja sampai lupa waktu. Saat aku melihat jam, sudah lewat pukul 7 malam, dan Bima belum juga pulang. Aku memutuskan meneleponnya, namun jawaban yang kuterima adalah, ia akan pulang telat karena ada acara makan bersama rekan kantor. Aku menatap sepiring ayam yang telah susah payah kusiapkan dengan hati yang muram. Memikirkan harus makan sendirian, tiba-tiba seleraku hilang. Semuanya terasa hambar. Aku makan nasi seadanya, lalu mencuci piring sendiri, tak menyisakan pekerjaan untuknya. Aku tahu, saat ia pulang nanti, pasti dalam keadaan mabuk. Sejak menikah, suamiku semakin sering pulang telat. Kalaupun pulang lebih awal, ia tidak membantuku mengerjakan pekerjaan rumah, melainkan sibuk bermain bulu tangkis dengan tetangga. Ia baru akan berhenti bermain dan pulang untuk makan setelah semua makanan kusiapkan. Hal pertama yang membuatku kecewa adalah Bima yang semakin tidak peduli padaku. Di hari-hari spesial atau hari jadi kami, aku tak pernah lagi menerima hadiah seperti saat kami masih pacaran. Ketika kutanya, ia beralasan kami harus berhemat untuk masa depan anak-anak kami kelak. Lagi pula, katanya, kami sudah suami istri, untuk apa lagi kado-kadoan? Logikanya masuk akal, tapi bagiku, setangkai bunga mawar saja sudah cukup membuatku bahagia. Melihat teman-temanku memamerkan hadiah sementara aku tidak mendapatkan apa-apa, tentu saja aku merasa sedih. Hal kedua, sejak setahun lebih menikah, suamiku mulai menjadi pemalas. Ia tidak lagi membantuku mengerjakan pekerjaan rumah, meskipun kami sudah membagi tugas dengan jelas. Seringkali, baru selesai makan, ia sudah berbaring di sofa, sambil menonton TV. Aku mengingatkannya, aku mau mandi sekarang. Kamu cuci piring? Ya. Tanpa menoleh, ia menjawab, hari ini aku lelah sekali, sayang. Tolong kerjakan, ya.
Sudah 3 hari ini aku yang mengerjakan. Aku benar-benar capek. Tolonglah. Nanti aku yang melipat pakaian. Baiklah. Meskipun ia berjanji akan melipat pakaian, hingga pukul 9 malam ia masih tergeletak di sofa, belum juga berganti baju kerja. Selesai menonton TV, ia lanjut bermain game di ponsel. Ketika kuingatkan, ia hanya berkata akan mengerjakannya setelah selesai bermain. Melihatnya begitu fokus, aku hanya bisa diam. Ini bukan pertama kalinya. Jika aku terus mengomel, kami pasti akan bertengkar, dan aku sangat tidak menginginkan itu. Jadi, aku sering kali mengalah. Malam semakin larut. Aku naik ke tempat tidur, membiarkannya melakukan apa yang ia mau, asalkan pekerjaannya selesai. Namun, aku tak bisa menahan amarah ketika pagi harinya, saat membuka lemari, tumpukan pakaian jatuh menimpaku. Melihat pakaian yang berantakan, aku tahu suamiku tidak melipatnya semalam, melainkan hanya menjejalkannya ke dalam lemari. Kamu tidak melipat pakaian semalam, dan hanya memasukkannya begitu saja ke lemari kan? Tanyaku. Dengan suara serak karena masih mengantuk, ia menjawab. Untuk apa dilipat? Buang-buang waktu. Masukkan saja semua ke sana. Aku menghela napas dan mengerutkan kening. Jangan keterlaluan, Mas. Melipat pakaian saja kamu tidak bisa? Waktu luangmu kamu habiskan untuk menonton TV dan main game. Aku juga bekerja sepertimu. Apa aku harus mengerjakan semuanya sendiri? Nanti kalau kita punya anak, bagaimana aku bisa mengurus semuanya sendirian? Iya, aku tahu. Nanti kalau sudah punya anak baru kita pikirkan. Cuma masalah sepele begini saja kamu sudah ribut pagi-pagi. Apa kita harus bertengkar setiap hari karena hal-hal kecil seperti ini? Setelah berkata begitu, ia pergi dengan marah, meninggalkanku dengan setumpuk pakaian berantakan. Sambil merapikannya, hatiku dipenuhi amarah. Semua pekerjaan di rumah ini aku yang kerjakan. Saat aku protes, ia malah menuduhku mencari gara-gara. Seandainya aku tahu ia akan berubah seperti ini, aku tidak akan pernah menikahinya. Pernikahan tanpa komunikasi yang sejalan benar-benar melelahkan. Perang dingin antara aku dan suamiku belum berakhir ketika aku menerima kabar bahwa aku hamil, ditandai dengan 2 garis merah di tespek. Kebahagiaan akan menjadi orang tua merekatkan kami kembali, tak ada lagi perang dingin setiap hari. Pagi itu, aku mengirimkan foto tespek itu ke ponsel Bima tanpa kata-kata, karena masih marah padanya. Menerima pesan itu, ia langsung berlari keluar, memelukku, dan memutarku. Aku tertawa sambil memukul pelan bahunya. Turunkan aku, Mas. Aku pusing. Ia menurunkanku dan berkata, maaf, sayang. Aku terlalu bahagia sampai lupa kamu sedang hamil. Aku pura-pura mencelanya, kamu kan memang selalu lupa. Mulai sekarang aku tidak akan lupa lagi. Apapun yang istriku minta, akan kulakukan. Semuanya, kamu tidak perlu mengangkat satu jari pun, benarkah? Mulai dari sekarang, seketika itu juga, Bima langsung sibuk. Ia dengan sigap menyajikan sarapan ke dalam mangkuk dan meletakkannya di hadapanku. Aku tersenyum lebar. Aku tak menyangka bahwa makhluk kecil di dalam perutku ini mampu mendekatkan aku dan suamiku. Ia menjadi lebih perhatian, membuatku semakin bahagia dan menyadari bahwa suamiku ternyata bisa sangat peka, tidak kalah dengan suami-suami idaman di luar sana. Hari ini, lift di kantorku rusak, jadi aku terpaksa naik tangga hingga ke lantai 5. Sesampainya di atas, seluruh tubuhku basah oleh keringat dan napasku terengah-engah. Sesaat kemudian, tubuhku terasa lemas dan aku pingsan tanpa sadar. Ketika aku sadar, aku melihat suamiku dan Vina, rekan kerjaku, sedang duduk berbicara. Melihatku sadar, mereka segera menghampiriku dan menanyakan keadaanku. Kamu tidak apa-apa, sayang. Aku baik-baik saja, Citra, kata suamiku. Aku masih sedikit bingung dan lelah. Dengan suara lirih aku bertanya, kenapa aku di sini? Vina menjawab, tadi Mbak Citra pingsan setelah naik tangga. Kami semua panik sekali. Kami membawa Mbak ke rumah sakit, lalu menelepon Mas Bima. Bima menyambung, untung ada Vina yang menelepon.
dokter bilang kamu kelelahan, hampir saja membahayakan janin. Jadi, selama beberapa waktu ini kamu harus banyak istirahat. Iya mas, aku akan lebih berhati-hati. Bima menoleh ke Vina. Vina, tolong temani Citra sebentar ya, aku urus administrasi dulu. Setelah Bima pergi, Vina tinggal dan mengobrol denganku. Entah apa yang mereka bicarakan saat aku pingsan, tapi sekarang aku melihatnya begitu memuji suamiku. Mbak Citra beruntung sekali, ya, punya suami yang begitu perhatian dan pengertian. Aku juga berharap kelak bisa punya suami seperti Mas Bima. Mendengar pujian itu, aku tersenyum dan berkata, "Tidak juga, kok, terkadang dia juga membuatku kesal." Vina seolah tak mendengar perkataanku dan terus memujinya. Menurutku, penampilannya menarik, pekerjaannya mapan, berpendidikan, dan sangat peduli pada istri. Apalagi yang kurang, Mbak? Aku kembali tersenyum dan bertanya. Itu karena kamu belum tinggal bersamanya. Kalau sudah serumah, semua sifat buruknya akan kelihatan. Memangnya apa yang dia ceritakan sampai kamu memujinya setinggi langit? Menghadapi pertanyaanku, Vina tampak sedikit gugup. Sesaat kemudian ia menjawab, tadi, Mas Bima cerita tentang pekerjaan yang biasa dia lakukan di rumah, seperti membantu Mbak bersih-bersih, mencuci, dan menjemur pakaian. Aku hampir tertawa mendengarnya, mana bisa ucapan suamiku yang pemalas itu dipercaya, tapi aku tetap merasa aneh, hanya dengan beberapa kalimat seperti itu, mengapa Vina sampai begitu terkesan. Firasatku sebagai seorang wanita mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran buruk itu. Tepat saat itu, Bima masuk dan mengatakan semua urusan administrasi sudah selesai. Kami pun pulang, tak lupa mengucapkan terima kasih pada Vina. Dokter menyarankanku untuk berhati-hati saat berjalan dan banyak istirahat agar tidak membahayakan janin. Karena itu, Bima merawatku dengan sangat teliti. Ia membawa tas ranselnya di punggung, tas tanganku di satu tangan, sementara tangan lainnya merangkul pinggangku, menuntunku berjalan langkah demi langkah, takut aku tersandung. Melihat perhatiannya, semua pikiran negatif dan kecurigaanku lenyap. Sebaliknya, aku merasa semakin mencintainya. Sesampainya di rumah, semua pekerjaan ia yang tangani. Mulai dari menyapu hingga mengepel, semua Bima yang lakukan. Melihatnya sibuk bekerja, aku berniat ke dapur untuk menyiapkan makan malam, tapi ia melihatku dan berkata, "Sudah, biar aku saja yang kerjakan." "Tidak apa-apa mas, aku bisa. Lagi pula kamu kan tidak bisa memasak." Bima tersenyum sambil menepuk dada, "Suamimu ini bisa melakukan apa saja, serahkan padaku." Dengan nada ragu aku berkata, "Beneran bisa?" "Tentu saja, percaya padaku." Ia langsung mengenakan celemek dan masuk ke dapur. Melihatnya kebingungan tak tahu harus mulai dari mana membuatku tertawa. Ia menoleh dan meminta bantuanku. "Sudah lama sekali, aku lupa harus mulai dari mana." "Kasih tahu dong, sayang." Aku tahu ia memang tidak bisa apa-apa, jadi aku memberinya petunjuk. Pertama, cuci beras untuk menanak nasi. Sambil menunggu nasi matang, siapkan lauknya. Oh iya. Sudah lama sekali, aku lupa. Bima memasukkan 2 kaleng beras ke dalam penanak nasi. Di rumah kami, takaran beras menggunakan kaleng susu kental manis. Untuk 2 orang, memasak 2 kaleng penuh jelas akan sangat berlebihan. Aku panik. Astaga, cukup 1 kaleng saja mas. Loh, kukira 1 orang 1 kaleng. Kalau 2 kaleng ini bisa untuk makan seharian, ya? Sambil mengurangi 1 kaleng beras, ia berkata, "Aku cuma mengetes kejelianmu saja." Aku tertawa. Aku ini sangat jeli, tahu. Setelah urusan nasi selesai, saatnya beralih ke lauk. Bima membuka kulkas, melihat dari atas ke bawah, lalu bertanya padaku, "Kita masak apa?" "Ya, sayang, hari ini aku sangat ingin makan daging goreng, jadi aku memintanya mengambil daging beku di freezer. Makanan ini sangat mudah dibuat, jadi tidak akan sulit baginya." Setelah menunggu lebih dari 30 menit hingga daging tidak beku lagi, Bima mulai menggorengnya. Ternyata, ini adalah keahliannya.
Caranya memasak terlihat sangat profesional. Ia menuangkan sedikit minyak ke wajan, lalu memasukkan 2 potong daging seukuran telapak tangannya. Aroma daging goreng yang harum langsung tercium. Ia bahkan dengan terampil mengoleskan sedikit minyak di permukaan daging agar tidak kering. Melihatnya begitu ahli, aku menggodanya. Wah, tak kusangka suamiku jago juga memasak hidangan ini. Dipuji, Bima menjadi besar kepala. Sudah kubilang, kan, suamimu ini bisa melakukan apa saja. Aku juga membuat saus asam manis untuk disiram di atas dagingnya. Hebat sekali suamiku. Setelah 1 jam berkutat di dapur, akhirnya kami bisa menikmati hasil karyanya. Selesai makan, aku tak perlu mencuci piring seperti biasa. Semuanya Bima yang kerjakan. Aku hanya bersantai di sofa, sambil menonton TV, persis seperti dirinya di hari-hari sebelumnya. Aku berpikir, sekarang kamu harus merasakannya sendiri agar tahu betapa lelahnya aku setiap hari. Selama 3 hari aku beristirahat di rumah, Bima yang mengerjakan semua pekerjaan. Melihatnya bekerja tanpa mengeluh membuatku sedikit kasihan. Ia sudah lelah bekerja, dan di rumah masih harus mengerjakan semuanya sendiri. Jadi, aku memutuskan untuk membantunya semampuku. Namun, benar kata pepatah, kebiasaan lama sulit diubah. Begitu melihatku sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah, ia kembali ke wujud aslinya, pemalas dan tidak mau membantu. Kehamilanku yang semakin besar membuatku semakin lelah dan malas. Ditambah lagi, aku mengalami morning sickness yang parah, membuat urusan makan menjadi sangat sulit. Hampir semua makanan membuatku mual, terutama bau ikan. Setiap kali mencium bau ikan, aku akan langsung berlari ke kamar mandi untuk muntah. Melihatku pucat selama hamil. Hari ini Bima pulang kerja membawakanku semangkuk soto Betawi spesial. Dengan lembut ia berkata, "Kulihat belakangan ini kamu pucat sekali, jadi aku belikan soto spesial. Di dalamnya banyak daging sapi supaya kamu ada tenaga, ada 2 telur ayam kampung juga." Terkadang aku merasa sangat bahagia memiliki suami yang begitu perhatian, meskipun ia sedikit pemalas. Untuk menebus kerja kerasnya beberapa hari ini, aku memutuskan untuk memasak makanan enak untuknya, sekaligus untuk menghangatkan kembali hubungan kami dan berterima kasih atas soto kemarin. Tapi entah hari ini ia lembur atau tidak, sudah pukul 7 malam ia belum juga muncul. Aku meneleponnya untuk menanyakan kabarnya. Selesai menelepon, aku merasa sangat kecewa. Perutku keroncongan menunggunya pulang. Sementara ia sedang minum-minum dengan teman-temannya. Aku marah sekali. Melihat makanan lezat yang telah kusiapkan, hatiku terasa semakin sedih dan sakit. Di rumah sendirian dengan suasana yang sempit membuat suasana hatiku tidak baik. Aku memutuskan untuk turun ke taman di sekitar apartemen untuk menenangkan diri. Dalam kegelapan, aku menangis terseduh-seduh. Mungkin sejak hamil, perasaanku menjadi lebih sensitif. Tiba-tiba aku rindu ibu, rindu rumahku di kampung yang setiap pagi bisa mencium aroma laut. Aku berencana untuk pulang kampung selama beberapa waktu. Aku ingin menjauh dari kota yang bising ini, menjauh dari suamiku yang pemalas dan tidak peduli. Baru saja aku berpikir begitu, Bima sudah berdiri di hadapanku. "Kenapa kamu duduk di sini jam segini?" Suaranya yang serak dan berbau alkohol membuatku semakin marah. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan wajah berlinang air mata. Ia sepertinya menyadari kesalahannya dan dengan lembut memelukku. Aku mendorongnya, tapi ia memelukku semakin erat. Aku menangis kencang. "Lepaskan aku. Pergi saja sana dengan teman-temanmu. Biarkan saja aku dan anakku. Kamu tidak peduli, kan?" Aku meluapkan semua amarahku. Ia hanya bisa terus-menerus meminta maaf. "Maafkan aku, sayang. Maafkan aku." Ia membimbingku naik ke kamar, membantuku berbaring, lalu diam-diam pergi mandi dan berganti pakaian. Melihatku menangis begitu hebat, ia menjadi lebih perhatian. Ia berbaring di sampingku dan memeluk. Ia tidak lagi bermain game atau chatting dengan teman-temannya sampai larut malam. Aku yang kelelahan akhirnya tertidur. Terkadang aku tidak mengerti diriku sendiri. Baru saja marah dan menangis hebat, tapi hanya dengan beberapa kata maaf, aku bisa dengan mudah memaafkannya.
Entah siapa yang harus disalahkan, mungkin hatiku yang terlalu lemah. Hari ini, saat sedang bekerja, Rini, seorang rekan kerja, memberitahuku sebuah berita yang tak pernah kubayangkan. Mbak Citra, Mbak harus tenang, ya. Aku tahu seharusnya aku tidak mengatakan ini saat Mbak sedang hamil, tapi kalau tidak kukatakan, aku tidak tenang. Aku tidak mau Mbak dibohongi selamanya. Aku bingung mendengarnya. Ada apa, Rin? Katakan saja. Aku siap mendengarkan. Vina merebut suami Mbak. Aku merasa pusing. Tubuhku terhuyung ke belakang. Untung sandaran kursiku menahanku. Dengan terbata-bata aku menjawab, apa katamu? Apa itu benar? Mana mungkin aku mengarang cerita Mbak? Bukan cuma aku yang lihat, tapi Mbak Hesti juga. Tapi, jelaskan lebih rinci. Kamu lihat di mana? Kapan? Dan mereka sedang apa? Kemarin sore, aku dan Mbak Hesti janjian di mal. Kami melihat Vina bergandengan tangan dengan suami Mbak. Sepertinya mereka sedang berbelanja. Pikiranku terasa berputar. Aku ingin sekali menghampiri dan menampar Vina sekeras-kerasnya untuk meluapkan amarahku. Di tengah kebingunganku, Mbak Hesti datang menenangkanku. Aku tahu kamu syok, tapi tenang dulu. Kita lihat situasinya bagaimana. Aku dan Rini akan membantumu. Saat Vina masuk dengan wajah tenang seolah tak terjadi apa-apa, hatiku terasa seperti terbakar. Amarahku sudah di puncak. Aku ingin sekali melabraknya. Tapi aku berusaha menahan diri dan menenangkan diriku sendiri. Suamiku adalah pria yang setia pada istri dan anaknya. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Sementara itu, Vina entah kenapa hari ini sangat ramah padaku. Mbak Citra, sudah hamil berapa bulan? Meskipun sangat marah, aku berusaha menahan diri seolah tak ada apa-apa. Aku memaksakan senyum. Sudah 7 bulan, Vin. Cepat sekali ya, Mbak. Rasanya baru kemarin aku mengantar Mbak ke rumah sakit. Jadi, sudah 7 bulan kau berhubungan dengan suamiku? Pikirku dalam hati. Vina sepertinya masih ingin menanyakan sesuatu, tapi entah kenapa ia ragu. Aku sabar menunggu apa yang akan ia katakan. Aku terkejut dengan pertanyaannya. Mas Bima ulang tahunnya tanggal berapa ya, Mbak? Mendengar pertanyaan itu, aku benar-benar ingin menamparnya. Tapi aku kembali menahan diri. Kenapa kamu tanya tanggal lahir suamiku? Vina tampak terkejut sesaat, lalu menjawab, oh, waktu di rumah sakit kemarin, sepertinya aku dengar tanggal lahirnya sama dengan Mbak, jadi aku penasaran saja. Mana mungkin tanggal lahir kami sama? Pasti suamiku berbohong lagi? Oh, aku baru ingat ada pekerjaan yang belum selesai. Aku permisi dulu, ya, Mbak. Melihat situasi tidak menguntungkan, Vina memilih pergi. Wajahku memerah, tubuhku terasa panas. Aku segera ke toilet untuk membasuh muka, menatap diriku di cermin, aku merasa kasihan. Dulu aku adalah gadis cantik dengan postur tubuh yang ideal. Sekarang, kehamilan membuatku tak secantik dulu lagi. Apakah karena itu suamiku berselingkuh dengan rekan kerjaku? Aku bertekad akan mencari tahu kebenarannya. Aku akan mengungkap semuanya. Dan jika itu benar, aku akan memberi mereka berdua pelajaran. Aku kembali ke ruang kerja dengan sikap yang berbeda. Alih-alih marah, aku mencoba bersikap santai dan fokus pada pekerjaan untuk persiapan cuti melahirkanku. Melihat perubahanku yang drastis, Mbak Hesti dan Rini khawatir. Kamu baik-baik saja, Citra? Aku menjawab dengan tenang, aku baik-baik saja, Mbak. Rini menimpali, tapi sikapmu berbeda sekali dari yang tadi. Aku tersenyum penuh percaya diri. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku akan memberi mereka pelajaran jika mereka benar-benar berselingkuh. Biasanya, sepulang kerja aku akan memasak dan menunggu Bima pulang untuk makan bersama. Tapi hari ini tidak, aku hanya memasak untuk porsiku sendiri. Selesai memasak, aku makan dan membereskan semuanya, hanya menyisakan sedikit lauk untuknya. Aku duduk santai di sofa, sambil membaca buku tentang kehamilan. Hari ini sepertinya tidak ada jadwal minum dengan teman, atau kencan dengan selingkuhannya, jadi Bima pulang lebih awal. Dengan ceria ia bertanya, aku pulang, sayang, makan apa kita hari ini? Aku lapar. Sambil berkata begitu,
Ia membuka tutup panci lauk dan hanya melihat sepotong paha ayam di dalamnya. Ia menatapku, lalu membuka tutup penanak nasi dan hanya melihat sedikit nasi tersisa. Wajahnya tampak bingung. "Hari ini kamu belum masak, ya?" Aku menatapnya dan menjawab dengan tenang, "Oh, kukira kamu akan pulang telat seperti biasa, jadi aku hanya memasak secukupnya untukku. Kalau kamu lapar, masak saja sendiri." Meskipun terkejut, Bima akhirnya memutuskan untuk memasak sendiri. Aku tahu, saat makan ia pasti menatapku dengan tatapan penuh tanya, tapi aku pura-pura tidak tahu. Sampai ia selesai membereskan piring kotornya. Bima masuk ke kamar mandi dan berteriak, "Sayang, kenapa pakaian kotor belum dimasukkan ke mesin cuci?" Aku kembali menjawab dengan tenang, "Hari ini aku menunggumu pulang baru mencuci. Kenapa tidak kamu cuci seperti biasa? Kalau aku pulang kan tinggal menjemur. Nanti aku harus begadang untuk menjemur pakaian dong?" "Ya sudah, nanti aku yang jemur. Perutmu sudah besar, susah bergerak. Jangan." Aku sengaja menggunakan alasan perut besar agar tidak perlu menjemur pakaian, karena harus membungkuk. Bima takut itu akan membahayakan janin, jadi ia langsung melarang. "Sudah, biar nanti aku saja yang kerjakan. Kamu tidur lebih awal saja." Aku merasa sangat puas. Aku akan memanfaatkan masa kehamilan ini untuk mendidiknya agar mau membantuku. Aku melihat ponsel Bima tergeletak di meja. Aku mencoba membukanya diam-diam saat ia sedang mandi, tapi aku tidak bisa karena ia sudah mengganti kata sandinya. Jadi, sudah pasti ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Menghubungkan semua kejadian, aku yakin suamiku dan Vina berselingkuh. Aku menahan amarah dan masuk ke kamar tidur lebih dulu. Bima selesai mandi dan masuk ke kamar. Melihatku sudah tidur, ia sengaja memanggil untuk memastikan. "Sayang, sayang." Meskipun belum tidur, aku pura-pura sudah terlelap untuk melihat apa yang akan ia lakukan. Suamiku diam-diam pergi ke ruang tamu, agar bisa leluasa berbicara dengan selingkuhannya. Sekitar 30 menit kemudian, aku mendekatkan telingaku ke pintu untuk menguping. Aku tidak mendengar suara apa-apa, jadi aku memutuskan untuk mengintip dari celah pintu. Aku melihatnya sedang chatting dengan seseorang yang kuyakini adalah Vina. Sambil chatting, ia senyum-senyum sendiri, membuatku muak. Aku sangat penasaran dengan isi percakapan mereka, tapi jaraknya terlalu jauh. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalaku. Aku segera mengambil teropong kecilku untuk mengintip percakapan mereka. Aku bisa melihat dengan jelas apa yang mereka tulis. Mereka saling mengungkapkan rasa sayang dan perhatian, menggunakan kata-kata manis yang sama seperti yang pernah Bima katakan padaku beberapa tahun lalu. Tak hanya itu, mereka juga merencanakan kencan untuk besok. Alasannya untukku adalah, ia akan bertemu klien dan pulang telat. Keterlaluan. Aku sedang hamil besar seperti ini, dan ia malah berkencan dengan wanita lain, yang notabene adalah rekan kerjaku. Takut ketahuan. Aku segera kembali ke tempat tidur seolah tak terjadi apa-apa, menunggu hari esok untuk melihat apakah semua yang kulihat benar terjadi. Entah sejak kapan, air mataku sudah membasahi bantal. Mengapa nasibku begitu malang? Wanita hamil lainnya dimanja dan diperhatikan oleh suaminya, sementara suamiku tidak peduli dan bahkan berselingkuh. Aku sudah berusaha tegar, tapi aku tak bisa menahan perasaan negatif ini. Mungkin karena menahan amarah, seluruh tubuhku berkeringat. Semua di hadapanku terasa berputar. Aku merasa tidak enak badan dan mencoba bangkit duduk, tapi semuanya terasa bergoyang. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh di tempat tidur. Mulutku hanya bisa bergumam tak jelas. Sesaat kemudian, aku mendengar Bima memanggil namaku dengan keras, "Citra, Citra, kamu kenapa?" Ketika aku sadar, aku sudah berada di ruang pemulihan. Bima duduk di sampingku, tertidur dengan posisi yang tidak nyaman. Aku menyentuhnya untuk membangunkannya. Alih-alih berbicara padaku, ia langsung berlari memanggil dokter. Dokter menjelaskan bahwa aku terlalu syok sehingga tekanan darahku naik dan menyebabkan pusing. Ia mengingatkanku untuk berhati-hati, karena jika terulang lagi bisa menyebabkan Aku diperbolehkan pulang malam itu juga.
Duduk di mobil yang sama dengannya, aku merasa seperti bersama orang asing. Bima tidak menanyakan kabarku sama sekali, ia hanya fokus pada ponselnya. Mungkin sedang chatting dengan Vina. Memikirkan itu saja sudah membuatku marah. Aku tak tahan lagi. Kamu tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganku? Bima menunjukkan wajah tak bersalah. Dokter bilang kamu tidak boleh shock, jadi aku tidak berani bicara apa-apa, takut mempengaruhi mentalmu. Kamu tidak berani bicara, tapi berani berbuat? Kamu bicara apa? Aku tidak mengerti. Nah, kan? Dokter bilang jangan shock. Untung aku tidak bicara. Kalau aku bicara, tidak tahu akan jadi apa. Sudah, tenanglah. Ini sudah malam, lebih baik istirahat, besok kita bicara lagi. Aku baru saja lolos dari maut, jadi aku tidak berani mengambil risiko. Aku terpaksa diam. Aku mencoba mengatur napas dan memikirkan hal-hal yang menyenangkan, seperti bagaimana rupa anakku nanti, apakah ia akan menyayangiku, untuk melupakan suamiku yang tidak setia. Pagi harinya, baru saja akan menyiapkan sarapan. Aku mendengar suara Bima dari kamar tidur. Sayang, kok kemejaku tidak ada yang sudah disetrika? Sebelum aku menjawab, ia sudah membawa beberapa kemeja kusut ke hadapanku. Kenapa tidak kau suruh selingkuhanmu yang menyetrika? Pikirku. Aku menjawab, akhir-akhir ini karena hamil, aku jadi pelupa. Kamu setrika sendiri, ya? Meskipun aku tahu ia sangat kesal, tak ada pilihan lain. Ia harus menyetrika kemejanya sendiri. Tentu saja, ia butuh waktu cukup lama untuk bisa melakukannya dengan benar. Selesai menyetrika, ia bergabung untuk sarapan dengan wajah masam. Aku pura-pura tak melihat dan dengan tenang menghabiskan sarapanku. Aku tahu ia ingin sekali menyalahkanku, tapi karena aku sedang mengandung anaknya, ia hanya bisa diam menahan diri. Seharusnya, aku yang berhak marah, bukan dia. Sesampainya di kantor, orang yang paling kuperhatikan hari ini adalah Vina. Ia mengenakan gaun yang sangat cantik dan riasan yang tebal, seolah akan menghadiri kencan penting. Tentu saja, kencan dengan suamiku. Semua sudah sesuai dengan apa yang kulihat. Aku segera menyusun rencana untuk membongkar kedoknya. Baru semalam aku hampir mati karena ulah mereka berdua, dan hari ini mereka masih bisa dengan tenangnya bertemu. Sungguh tak tahu malu. Aku meminta bantuan Rini dan Mbak Hesti untuk menemaniku melabrak mereka sore ini. Beruntung sekali aku memiliki dua rekan kerja yang baik. Mereka siap membantuku tanpa pamrih. Sore harinya, kami diam-diam mengikuti Vina dari belakang. Setiap kali ia menoleh, kami akan bersembunyi di balik tembok atau pohon yang cukup besar. Bima dan Vina memutuskan untuk berhenti di sebuah restoran bintang 3. Sikap mereka yang mesra dan tawa mereka membuatku naik pitam. Tapi yang paling lucu adalah kedua rekanku yang justru lebih marah daripadaku. Aku harus beberapa kali menahan mereka, agar tidak menyerbu dan menjambak rambut Vina. Kami saling memberi isyarat mata, lalu masuk ke restoran dan memilih meja tepat di sebelah mereka. Melihat kami bertiga, ekspresi mereka sangat terkejut dan panik. Aku langsung menarik kursi dan duduk di sebelah Bima. Dengan nada sinis aku berkata, aku tidak menyangka kalian makan bersama di sini, Mas Bima, Vina. Kebetulan sekali kami juga mau makan di sini, boleh gabung ya? Wajah Vina pucat pasi. Bima berbisik di telingaku, tidak seperti yang kamu pikirkan. Sayang, aku tersenyum sinis. Mas, kenapa? Aku tidak berpikir apa-apa kok. Kalian kan cuma kebetulan bertemu, kan? Bima mengira aku tidak tahu apa-apa, jadi ia mengangguk. Iya, benar. Kami kebetulan bertemu. Iya, kan, Vina? Mendapat celah untuk berkelit, Vina tersenyum kaku. Iya mbak, kebetulan kemarin Mas Bima membantu memperbaiki ponselku, jadi aku mau mentraktirnya makan. Kami bertiga serempak berkata, membuat wajah Bima dan Vina semakin kaku. Aku melanjutkan, suamiku bisa memperbaiki ponsel juga, ya? Aku baru tahu, memangnya ponselmu kenapa, Vin? Bima, mendengar ponselnya rusak, langsung mengeluarkan dan memeriksanya. Ponselku kenapa, ya? Aku dengan santai mengambil ponsel dari tangannya,
mencoba memasukkan kata sandi dan sengaja membuatnya salah. Lihat kan, tidak bisa dibuka kata sandinya. Bima lupa bahwa ia sudah mengganti kata sandi dengan santai memasukkan kata sandi yang benar. Aku pura-pura bingung. Loh, kok bisa? Tadi aku masukkan tanggal lahirku tidak bisa. Saat itu Bima baru sadar bahwa aku sudah tahu ia mengganti kata sandinya. Ia tersenyum canggung dan menjelaskan, "Oh, kemarin aku tidak sengaja memberitahu kata sandiku pada teman, jadi aku ganti. Lupa memberitahumu. Maaf, ya, aku pura-pura tenang. Kalau begitu, sekarang kasih tahu aku kata sandinya." 1. 5. 1996. Begitu mendengarnya, aku langsung tahu itu adalah tanggal lahir selingkuhannya. Mbak Hesti yang mengerti maksudku langsung menimpali, "Loh, kok seperti tanggal lahir seseorang, ya? Tapi Bima kan bukan lahir tahun 96? Rini menambahkan, "Tanggal lahir ini sepertinya familiar. Seperti tanggal lahir Vina, ya." Wajah Vina sudah tidak ada darahnya sama sekali. Ia hanya bisa terdiam menatap Bima. Bima hanya bisa membela diri, "Oh, Vina juga lahir tanggal itu? Ini cuma kata sandi asal-asalan, kok. Tidak sangka bisa sama. Nanti aku ganti." Makanan datang. Aku memesan sup ayam. Aku punya ide untuk menyuruh Bima menyuwirkan ayam untukku di depan Vina. "Mas, tolong suwirkan ayamnya." "Ya." Bima langsung melakukannya tanpa ragu, karena ini adalah hal yang biasa ia lakukan untukku. Saat Bima menyuwir ayam, aku melihat wajah Vina sangat tidak senang melihat kemesraan kami. Aku merasa menang dan sengaja mencari topik pembicaraan dengannya. "Vina secantik ini, masa belum punya pacar?" Vina menjawab, "Saya masih mau fokus karier, Mbak." Mbak Hesti langsung menyambut umpanku. "Ngomong-ngomong, aku jadi ingat temanku yang suaminya direbut rekan kerjanya. Tapi temanku itu tidak marah. Dia tahu suaminya cuma jajan di luar. Cepat atau lambat pasti akan kembali ke keluarga. Kasihan saja perempuannya, tidak tahu diri sampai merusak nama baiknya sendiri." Saat itu, Vina sudah tidak bisa tersenyum lagi. Ia tahu kata-kata itu ditujukan padanya. Ia terus menatap Bima seolah meminta bantuan, tapi Bima hanya pura-pura tidak mendengar dan terus menyuwir ayam untukku. Aku yang memegang kendali permainan ini langsung berkata, "Terima kasih, ya, Vina." Vina menatapku bingung. Aku mengulangi, aku bilang, "Terima kasih." "Kenapa Mbak berterima kasih padaku? Bukannya kamu bilang mau mentraktir suamiku? Jangan lupa, ya, traktiran ini untuk kami semua." Rini dan Mbak Hesti langsung bersorak gembira dan berterima kasih pada Vina. Vina tidak punya pilihan selain membayar tagihan makan kami, meskipun ia sangat tidak mau. Setelah membayar, saat ia pikir bisa pergi dengan tenang, aku memanggilnya. "Oh iya, ada yang ingin kubicarakan denganmu, Vin." Tanpa curiga, ia bertanya, "Mbak mau bicara apa?" Aku berdiri di hadapannya dan berkata, "Kamu cantik, pintar, banyak pria yang menginginkanmu. Kenapa harus merusak harga dirimu demi suamiku? Seorang pria yang sudah punya istri, dan istrinya sedang hamil. Tidakkah kamu merasa itu tidak pantas?" Aku menunggu pembelaannya, tapi sepertinya kata-kataku menusuk harga dirinya. Ia hanya diam menunduk. Aku melanjutkan, "Kamu tahu kan aku sudah tahu semuanya. Kalau orang lain, mungkin kamu sudah habis dipukuli. Tapi aku tidak mau pakai kekerasan. Yang penting bagiku, suamiku masih menyayangiku. Kamu lihat sendiri kan perhatiannya padaku tadi? Dia hanya mencari pelampiasan karena aku sedang hamil. Makanan ini anggap saja sebagai permintaan maafmu padaku. Hiduplah sebagai orang yang baik." Ya. Aku menepuk pelan tangannya, lalu pergi. Dari mobil, aku melihat Vina sedang menyeka air matanya. Kata-kataku memang lembut, tapi sangat dalam. Sementara itu, Bima, setelah lolos dari situasi itu, tampak sangat lega, bahkan bersiul. Tak ada sedikit pun raut khawatir atau peduli pada selingkuhannya, tapi aku harus memberinya pelajaran agar ia jera. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar tanpa berbicara sepatah kata pun. Ia tahu ia salah, jadi ia terus mengikutiku dan mencoba berbicara. Semakin ia berbicara, semakin aku marah.
Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Ia mengetuk pintu dengan putus asa. Maafkan aku, sayang. Aku tahu aku salah. Aku bersumpah, aku dan Vina tidak melakukan apa-apa, hanya sebatas mengobrol. Mendengar itu, aku membuka pintu dengan cepat. Ia yang sedang bersandar di pintu jatuh terjengkang. Aku berkata, yakin, pegangan tangan, yakin belum ciuman? Aku mendorongnya, tapi ia menahanku. Ia terus memohon. Aku bersumpah hanya sebatas itu. Kami hanya cocok mengobrol. Aku belum melakukan apa-apa yang salah. Aku bersumpah. Aku menatapnya tajam. Belum salah katamu? Sudah tertangkap basah begini masih bisa bilang begitu? Lalu aku harus bagaimana agar kamu memaafkanku? Sere. Mendengar kata itu, Bima terdiam membeku. Aku pergi dan duduk di sofa. Tiba-tiba kesedihan menyelimuti ruangan. Saat berhadapan dengan selingkuhannya, aku tidak menangis. Tapi sekarang, hanya karena dua kata itu, air mataku mengalir deras. Kami duduk dalam diam entah berapa lama. Akhirnya, aku tak tahan lagi. Akhir bulan ini aku akan pindah. Aku kembalikan kebebasanmu. Bima datang dan memelukku dari belakang. Air matanya jatuh di bahuku. Ia terus-menerus meminta maaf. Maafkan aku. Tolong maafkan aku kali ini. Jangan bercerai, ya? Aku hanya diam. Aku juga tidak mau anakku lahir tanpa ayah. Tapi untuk terus hidup dengan pria yang tidak setia, aku juga tidak bisa. Aku melepaskan tangannya dan pergi keluar untuk menenangkan diri. Khawatir, ia terus mengikutiku dari belakang. Setelah berjalan cukup jauh, ia berdiri di hadapanku, memegang tanganku. Tidak bisakah kamu memaafkanku, Citra? Aku tetap diam. Maafkan aku tahu aku salah, tapi jangan karena ini kita bercerai. Aku mohon padamu, maafkan aku sekali ini saja, anak kita butuh kita berdua. Kata-kata itu menyentuh hatiku. Aku menangis sesenggukan seperti anak kecil. Bima memelukku, dan aku menyandarkan kepalaku di dadanya. Perasaan familiar ini sedikit menenangkan kesedihanku. Melihatku diam, ia tahu hatiku sudah luluh. Ia melanjutkan, maafkan aku kali ini, ya, sayang, aku mengangguk. Ia tersenyum dan memelukku. Aku sangat mencintaimu. Setelah malam itu, aku tahu kami berdua sangat menghargai pernikahan ini dan berjanji pada diri sendiri tidak akan menghancurkannya, karena alasan apapun, berbaring di tempat tidur, memikirkan bagaimana harus menghadapi Vina besok membuatku tak bisa tidur. Aku terus gelisah. Bima menoleh, memeluk, dan mencium keningku. Tidurlah, sayang, besok kamu harus kerja. Setelah pertengkaran itu, ia menjadi jauh lebih perhatian dan tidak lagi mendebatku. Dengan sikap seperti biasa, aku berangkat kerja dengan percaya diri, meskipun hatiku tidak sepenuhnya tenang. Baru saja sampai di meja kerja, Rini dan Hesti berlari menghampiriku. Citra, kamu sudah dengar beritanya? Belum. Ada apa, Mbak? Vina sudah mengundurkan diri. Hari ini dia tidak masuk kerja. Berita ini sangat mengejutkan. Aku tidak menyangka Vina akan mengambil keputusan sejauh itu. Benarkah, Mbak? Kenapa dia berhenti? Hesti menjawab dengan wajah puas. Dia berhenti itu membuktikan kalau mukanya tidak setebal tembok. Dia pasti malu dengan perbuatannya dan tidak punya muka lagi untuk bertemu denganmu. Rini menambahkan, menurutku keputusannya sudah tepat. Mana bisa dia terus bekerja dengan cap, perebut suami orang? Mendengar Vina berhenti, aku tidak merasa senang, tapi aku merasa itu adalah solusi terbaik untuk semua. Tiba-tiba aku menghela napas lega. Suasana hatiku menjadi jauh lebih baik, karena perutku sudah besar dan ini adalah anak pertama. Ibu mertuaku memutuskan untuk datang dan tinggal bersama kami sampai anakku berusia 1 tahun. Tentu saja ini bukan kabar baik bagiku. Selama ini, ibu mertuaku terkenal sangat galak, dan aku belum pernah tinggal lama bersamanya. Tapi aku bisa apa? Niatnya baik untuk membantu kami, aku tidak mungkin menolaknya. Aku ingin sekali ibuku yang merawatku, tapi ibuku harus merawat ayahku dan mengurus sawah di kampung. Karena sedang hamil tua, aku tidak bisa menjemputnya di stasiun. Tugas itu kuserahkan pada Bima. Mendengar suara mereka di depan pintu, aku bergegas membuka. Ibu, selamat datang.
perjalanannya melelahkan, ya. Ibu mertuaku tersenyum, meskipun aku tahu ia sangat lelah. Tidak juga. Ibu haus. Tolong ambilkan minum. Baik, Bu. Ibu mertuaku berjalan mengelilingi apartemen, menginspeksi tempat tinggal kami. Meskipun lelah, ia langsung memeriksa setiap sudut. Semua ruangan rapi dan bersih, karena aku dan Bima rajin membersihkannya. Hanya satu kamar kosong di sebelah yang sedikit berantakan, karena kami gunakan sebagai gudang. Seperti dugaanku, saat melihat kamar itu, ia langsung menunjukkan ketidaksukaannya. Kenapa kamar ini berantakan sekali? Aku berjalan dari dapur, menopang punggungku. Kamar ini jarang dipakai, Bu, jadi kami jadikan gudang. Ia menatapku dengan tidak senang. Kalian tahu ibu akan datang tapi tidak membereskannya? Apa ibu datang ke sini untuk menjaga anak kalian sambil bersih-bersih rumah juga? Aku bingung dan menatap Bima. Bima langsung membela, bukan begitu Bu. Citra sudah menyuruhku membereskannya, tapi aku belum sempat. Tenang saja, Bu, akan segera kubereskan. Bima langsung sibuk membersihkan. Tapi ibu mertuaku malah terlihat semakin tidak senang. Ia membuka kulkas dan kembali mengomel. Kalian ini bagaimana? Kulkas kosong begini, isinya cuma minuman manis, mana cukup gizinya? Aku bingung harus berkata apa. Padahal di dalam kulkas ada daging dan beberapa kilogram udang, sayuran, telur, dan susu. Aku tidak mengerti mengapa ia berkata begitu. Sebagai menantu, aku tidak berani membantah. Aku sadar, ia marah karena melihat anak laki-lakinya harus bekerja membersihkan rumah. Bima adalah anak laki-laki satu-satunya. Sejak kecil ia tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah. Melihatnya bekerja sekarang, wajar jika ibunya marah. Suasana di rumah menjadi semakin tegang. Setiap gerak-gerikku diawasi. Saat menyiapkan makan malam, aku bertanya, "Ibu mau makan apa malam ini? Biar Citra masakkan." Sambil menonton TV, ia menjawab, "Ibu makan apa saja? Masak saja apa yang ada di kulkas. Tidak usah beli-beli lagi, boros. Sebentar lagi mau melahirkan, harus hemat." "Baik, Bu." Malam itu aku memasak lebih banyak dari biasanya untuk menjamu ibu mertua dan memberi gizi pada Bima yang sudah lelah bekerja. Ada udang saus asam manis, sup sayur, ikan goreng, dan telur kukus. Suamiku sangat takjub melihat hidangan di meja. Wah, banyak sekali makanan enak hari ini. Istriku memang nomor satu. Ia bahkan mencium keningku di depan ibunya. Aku melihat raut wajah ibu mertuaku berubah. Aku merasa telah melakukan kesalahan lagi. Aku menyikut Bima pelan, memberinya isyarat. Ia mengerti dan duduk dengan tenang. Saya persilakan ibu makan. Ia mengambilkan seekor udang yang sudah dikupas untuk ibunya. Ibuku menggigitnya sedikit, lalu mencibir, "Udang apa ini? Asin sekali." Aku mengira aku kelebihan garam, jadi aku mencicipinya. Ternyata rasanya pas. Aku tahu. Ia tidak senang karena anaknya memuji orang lain di hadapannya. Aku mengalah. "Iya, Bu. Sepertinya tadi saya tidak sengaja memasukkan terlalu banyak garam." "Oh, ya? Coba aku cicipi." Bima ikut mencicipi dan memuji. "Enak, kok. Kenapa kalian bilang asin?" Aku menginjak kakinya di bawah meja. Ia mengerti dan mengambilkan lauk lain untuk ibunya. Kali ini ia tidak bertanya lagi. Suasana makan malam menjadi sangat canggung. Setiap hari tinggal bersama ibu mertua membuatku semakin tertekan. Semua menjadi berantakan sejak kedatangannya. Biasanya Bima membantuku, tapi sejak ibunya datang, ia tidak mau lagi. Semua pekerjaan dikerjakan oleh ibu mertuaku. Setiap sore, ia akan merebus air panas untuk mandi Bima. Karena jadwal pulang Bima tidak menentu, ia harus memanaskan air itu berkali-kali. Setiap kali aku menawarkan bantuan atau mengatakan Bima tidak perlu mandi air panas, ia akan marah dan menuduhku tidak perhatian pada suami. Karena sedang hamil tua, aku kesulitan bergerak. Jadi, semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh ibu mertuaku. Tapi ia hanya mau anaknya beristirahat, jadi ia mengerjakan semuanya sendiri. Melihatnya yang sudah tua harus bekerja begitu banyak, aku merasa tidak tega. Jadi, meskipun sedang hamil, aku tetap membantunya semampuku,
seperti mencuci piring setelah makan. Sementara Bima, selesai makan ia akan berbaring di sofa dan bermain game. Setiap kali aku mengingatkan Bima untuk membantu ibunya, ia pura-pura tidak dengar. Dan ibuku akan berkata, biar ibu saja yang kerjakan. Kali ini aku tak tahan lagi dan membentak Bima, ibu sudah tua. Apa kamu tega membiarkannya terus-terusan bekerja seperti ini? Tapi kan ibu sendiri yang bilang mau mengerjakan. Tapi mengelap meja atau menjemur pakaian kan bukan pekerjaan berat. Kamu bisa mengerjakannya dulu baru bermain. Melihat kami bertengkar, ibu mertuaku menengahi. Citra, kamu ini tidak kasihan sama suamimu? Dia sudah lelah bekerja. Biarkan dia istirahat sebentar. Ibu yang kerja saja tidak mengeluh. Kenapa kamu yang terus-terusan menyalahkan suamimu? Aku menatapnya dengan putus asa. Aku tidak menyangka ia bisa sebegitu membela anaknya. Aku tak bisa menahan diri lagi. Ibu sedang memanjakannya. Aku tahu kata-kataku keterlaluan, tapi aku tidak menyangka akibatnya akan sejauh ini. Ibu mertuaku marah besar. Apa katamu? Kamu bilang aku tidak bisa mendidik anak? Bukan begitu maksudku, Bu. Tapi, dulu dia selalu membantuku. Sejak ibu di sini dan mengerjakan semuanya, dia kembali menjadi pemalas. Jangan kurang ajar kamu. Baru jadi menantu sudah berani mengajari suami, sekarang mau mengajari mertua juga? Jangan pura-pura baik padaku. Setelah berkata begitu, ibu mertuaku masuk ke kamar dan membanting pintu. Bima yang melihat ibunya marah menjadi lepas kendali. Kenapa kamu kurang ajar pada ibu? Aku tidak kurang ajar. Lalu kenapa ibu sampai semarah itu? Semua ini karena kemalasanmu, kan? Bima marah. Ia melempar ponselnya ke sofa. Aku malas apa? Ini pertama kalinya aku melihatnya begitu kasar, bahkan memanggilku dengan sebutan kamu dan aku dengan nada tinggi. Kamu seharian hanya main game. Semua pekerjaan hanya aku dan ibu yang urus. Karena aku melawan, ia marah dan menamparku begitu keras hingga aku jatuh. Pipiku terasa panas dan perih, meninggalkan bekas 5 jari. Mulutku terasa asin karena darah. Saat aku menyekanya, darah mengalir. Pipiku mulai bengkak. Tiba-tiba, perutku terasa sakit luar biasa. Aku hanya bisa memegangi perutku sambil menangis kesakitan. Tapi suamiku yang kejam itu mengira aku hanya berpura-pura. Kamu mau akting? Kamu sengaja memancing amarahku, kan? Baiklah. Akan kutunjukkan padamu apa itu kurang ajar. Ia menjambak rambutku dan menyeretku dari dapur ke pintu depan sambil memakiku dengan kata-kata kasar. Saat itu, aku merasakan kakiku basah. Aku melihat ke bawah dan ternyata air ketubanku sudah pecah. Melihat itu, Bima panik dan berteriak memanggil ibunya. Bu, Citra kenapa ini, Bu? Ibunya berlari keluar dan melihatku kesakitan dengan air ketuban menggenang di lantai. Ia tahu ini adalah tanda-tanda persalinan. Dia mau melahirkan. Cepat bawa ke rumah sakit. Malam itu, keluarga kami menyambut kelahiran seorang bayi laki-laki yang tampan. Saat di ruang pemulihan, dokter bertanya mengapa pipiku bengkak. Aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya dan hanya beralasan terbentur tembok. Melihat anakku tertidur, aku menangis. Aku menangis karena sedih dengan nasibku, sekaligus bahagia karena telah melahirkan anak yang sehat. Saat ini, kebahagiaan terbesarku adalah menatap wajah mungilnya. Setelah aku melahirkan seorang cucu laki-laki, ibu mertuaku tidak lagi marah padaku. Ia bahkan menjadi lebih perhatian. Sementara Bima, ia datang dengan wajah menyesal dan meminta maaf. Maafkan aku, sayang. Aku tidak tahu apa yang merasukiku waktu itu. Maafkan aku, ya? Aku tersenyum sinis dan memalingkan wajah. Aku sudah terlalu lelah untuk memarahinya. Aku salah bicara, ia memukulku saat aku sedang hamil besar. Dia salah memukulku, dan hanya butuh kata maaf untuk menyelesaikannya. Sejak di rumah sakit hingga pulang ke rumah, aku tidak berbicara sepatah kata pun padanya. Ia mencoba melakukan berbagai hal untuk menyenangkanku sebagai permintaan maaf, tapi aku tidak bisa melupakan malam itu. Meskipun ia menjadi lebih perhatian, sifat dasarnya yang cuek tidak berubah. Beberapa hari pertama, ia masih sering di sisiku.
Tapi setelah seminggu, ia kembali ke sifat aslinya. Ia sibuk bermain game dan menonton TV. Setiap kali aku meminta tolong, ia akan menunjukkan wajah kesal. Karena sudah pernah dipukul, aku tidak berani melawannya lagi. Aku juga tidak berani meminta tolong pada ibu mertuaku, jadi semua pekerjaan aku kerjakan sendiri. Untuk memudahkanku merawat anak, Bima tidur di sofa. Tapi sebenarnya, itu karena tangisan bayi di malam hari mengganggunya. Dengan tidur di sofa, ia bisa tidur nyenyak tanpa terganggu dan lari dari tanggung jawab. Aku begitu tertekan hingga setiap kali mendengar anakku menangis, aku ingin ikut menangis. Puncaknya adalah saat anakku menangis tanpa henti. Aku marah dan melempar semua benda yang bisa kurai. Mendengar suara pecahan, ibu mertuaku berlari masuk dan membentakku, "Kamu ini kenapa? Tahu tidak semua ini dibeli pakai uang? Tahu tidak suamimu bekerja keras untuk semua ini? Uang, uang, selalu uang." Aku berteriak. Aku sudah mau gila. Tidak bisa tidur sama sekali. Suami tidak peduli dan lari dari tanggung jawab. Apa katamu? Suamimu bekerja keras, dan sekarang kamu bicara seperti itu? Ya Tuhan, Bima, dulu ibu sudah bilang jangan menikahinya, tapi kamu tidak mau dengar. Saat itu aku sadar telah salah bicara. Aku takut teringat kejadian saat Bima memukulku. Aku terdiam selama beberapa jam. Saat Bima pulang, aku tidak tahu apa yang dikatakan ibunya, tapi wajahnya sangat marah. Ia masuk ke kamar dan berkata dengan nada tinggi, "Jangan kira karena kamu sudah melahirkan anak untuk keluarga ini, kamu bisa berbuat seenaknya." Aku menangis terseduh-seduh. "Maaf, Mas. Aku tidak sengaja. Tapi bisakah kamu lebih perhatian padaku? Aku sudah hampir gila. Aku harus bagaimana lagi? Ada ibu yang menjagamu, dan kamu masih belum puas?" Anak terus-menerus menangis, aku tidak punya waktu istirahat, aku benar-benar lelah. Kalau kamu melahirkan satu anak saja sudah begini, bagaimana dengan orang zaman dulu yang punya 7 atau 8 anak? Sudahlah, aku tidak mau menerima sikapmu yang emosional seperti ini lagi. Siapa yang tahan dengan kelakuanmu? Kalau dipukul, baru menyalahkan orang lain. Aku sudah cukup lelah bekerja, jangan menambah masalah lagi. Bima keluar, meninggalkanku dan bayiku di kamar yang pengap. Meskipun marah, kali ini ia bisa menahan diri untuk tidak memukulku. Aku menatap anakku yang tertidur pulas dan tersenyum. Aku berbisik padanya, "Ibu mungkin bukan ibu yang kaya, cantik, atau sempurna, tapi ibu akan mencintaimu dengan cara yang paling sempurna. Ibu mencintaimu, nak. Kemanapun ibu pergi, ibu akan membawamu. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu." Depresi pasca melahirkan telah mengubahku menjadi wanita yang nekat. Aku mengambil ransel, memasukkan beberapa setel pakaianku dan pakaian anakku, lalu menggendongnya dan pergi ke terminal bus untuk pulang ke rumah orang tuaku. Ibu mertuaku di kamarnya dan Bima sedang mandi, jadi tidak ada yang tahu. Sampai di dalam bus, aku baru sadar bahwa tindakanku salah. Aku melihat banyak panggilan tak terjawab dari Bima di ponselku. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Aku ingin pulang dan tinggal di sana untuk sementara waktu, agar ibuku bisa merawatku dan kakek neneknya bisa dekat dengan cucunya. Meskipun masih marah, aku tetap membalas pesannya untuk memberitahunya bahwa kami baik-baik saja. Aku mengirim pesan. Aku merasa tertekan dan sangat lelah. Aku dan anak akan pulang ke rumah kakek neneknya untuk sementara waktu. Kalau aku sudah merasa lebih baik, aku akan kembali. Pesan balasan datang dengan cepat. "Kamu ini apa-apaan, Citra? Kamu mau membuatku dan ibu khawatir? Kamu pergi tanpa pamit. Anak masih sekecil itu, kenapa kamu memaksanya mengikuti emosimu? Ibu macam apa kamu ini?" Membaca pesannya, amarahku kembali tersulut. Anakku, tentu aku yang menyayanginya. Kemanapun aku pergi, dia harus ikut. Kamu bicara enak sekali. Kamu bahkan tidak peduli pada kami. Aku pulang ini untuk memberitahumu, bukan meminta izin. Melihatku begitu marah, Bima melunak. "Maafkan aku. Aku akan lebih perhatian padamu, tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Pulanglah, aku mohon. Kami sudah setengah jalan. Aku juga rindu ayah dan ibu. Aku ingin pulang. Nanti kalau sudah sampai aku akan kabari."
Aku sampai di rumah dalam keadaan lemah dan pucat. Ayah dan ibu berlari keluar menyambutku, membantu menggendong cucu mereka. "Kenapa kamu pulang? Bima mana? Ada masalah apa?" tanya mereka bertubi-tubi. Aku menangis terseduh-seduh. Ibuku ikut menangis melihatku. Ia memelukku dan menenangkanku seperti anak kecil. "Anak ibu sudah bekerja keras. Jangan menangis lagi. Ada ayah dan ibu di sini." Benar saja, satu kalimat perhatian dari orang tua bisa membuat pertahananku runtuh. Setelah menceritakan semuanya, mereka tidak berkata apa-apa. Mereka hanya sibuk menyiapkan makanan bergizi untukku agar ASIku lancar. Makan malam itu terasa sangat hangat. Sudah lama sekali aku tidak merasakan ini. Setengah malam, anakku menangis. Aku mencoba menenangkannya tapi tidak berhasil. Ayah dan ibuku ikut terbangun. Ibuku menggendongnya dan menyanyikan lagu Nina Bobo, sementara ayahku mengipas kami pelan-pelan. Benar-benar tidak ada tempat senyaman rumah. Sudah 2 minggu aku di sini. Berkat orang tuaku, suasana hatiku membaik. Suamiku terus-menerus mengirim pesan mendesakku untuk kembali, tapi aku selalu mencari alasan. Hari ini, saat makan, ibuku menasihatiku. "Kamu sudah lebih dari setengah bulan di sini. Sebaiknya kamu kembali ke Jakarta." Aku terdiam. Ibuku melanjutkan, "Sebagai wanita yang sudah berkeluarga, kamu tidak bisa terus-menerus tinggal bersama orang tua. Ibu tahu kamu tertekan, tapi sekarang kamu sudah lebih baik. Cobalah untuk membuka hati, cintai ibu mertuamu seperti kamu mencintai ibu, mungkin pandangannya terhadapmu akan berubah." "Tapi, Bu, aku sudah sering membantunya, tapi dia tidak pernah peduli." "Mungkin itu belum cukup, Nak. Air menetes bisa melubangi batu. Lalu bagaimana dengan suamiku, Bu? Dia pemalas dan kasar. Apakah dulu dia seperti itu?" "Tidak, Bu. Apakah saat itu kamu bersikap keterlaluan hingga membuatnya memukulmu?" "Iya, Bu." Ibuku tersenyum. "Pria yang memukul istri jelas salah. Tapi jika kita juga punya andil dalam kesalahan itu, sebaiknya kita perbaiki diri kita dulu, bersikaplah cerdas dan lembut, maka hubungan kalian akan langgeng." "Lalu aku harus mulai dari mana, Bu?" "Misalnya, minta suamimu menjemputmu pulang." Mengikuti saran ibu, aku menelepon Bima dan memintanya menjemputku. Awalnya ia malas, tapi setelah aku menunjukkan betapa pentingnya kehadirannya, ia setuju. "Kalau kamu tidak menjemput, aku tidak tahu harus bagaimana. Tanpamu, aku dan anak pasti kerepotan sekali." Mendengar dirinya begitu dibutuhkan, ia langsung setuju. Langkah pertama berhasil. Aku sadar, aku harus mengubah caraku memandang ibu mertuaku. Aku harus menempatkan diriku di posisinya. Sekarang, setelah menjadi ibu, aku mengerti betapa besar cinta seorang ibu pada anaknya. Aku mulai merencanakan cara untuk mengubah ibu mertua dan suamiku. Selesai menidurkan anak, aku ke dapur untuk membantu ibu mertuaku. Ia masih marah padaku. Aku memberanikan diri. "Bu, Citra minta maaf soal kemarin. Mungkin karena stres setelah melahirkan, jadi sikapku tidak baik." "Maafkan Citra, ya, Bu." Mendengar permintaan maafku, amarahnya mereda. Ibu mengerti. Dulu saat melahirkan Bima, ibu juga begitu. Asalkan kamu tahu salah, ibu akan memaafkan. Cobalah untuk lebih sabar. Terima kasih, Bu. Ia tersenyum lembut. Ini pertama kalinya aku merasa begitu dekat dengannya. Aku mengambil sayuran untuk kubersihkan. Melihatku bekerja, ia melarang. "Sudah, masuk saja. Kamu baru melahirkan, masih lemah. Biar ibu saja." Karena ia memaksa, aku kembali ke kamar. Tak lama, ia masuk membawa segelas susu. "Minumlah biar ada tenaga." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Hanya dengan membantunya membersihkan sayur, ia sudah begitu perhatian. Aku sadar, jika aku tulus menyayanginya, ia juga akan menyayangiku. Malam harinya, Bima pulang. Seperti biasa, ia melempar barang-barangnya sembarangan. Tas ransel di lantai, dasi di satu sudut, ikat pinggang di sudut lain. Ibu mertuaku dengan sabar membereskan semuanya. "Bima,
Air panas sudah ibu siapkan di ember. Campur dengan air dingin dulu sebelum mandi, ya. Siap, ibuku sayang. Saat makan, Bima langsung menyantap makanan tanpa mempersilakan ibunya. Aku menegurnya. Mas, ajak ibu makan dulu, ibu kan bukan orang lain. Ibu mertuaku membela. Sudah, biarkan saja. Dia lapar habis kerja. Aku mengambil sepotong daging terbesar untuk ibu mertuaku. Ia tersenyum. Ia pun mengambilkan sepotong ikan untukku. Melihat itu, Bima ikut mengambilkan sepotong daging untukku. Aku melihat perubahan positif dalam dirinya. Selesai makan, saat aku mencuci piring, Bima datang membantuku. Ibu mertuaku seperti biasa mencoba melarangnya, tapi Bima menolak. Cuma beberapa piring, Bu. Sebentar lagi selesai, Ibu istirahat saja. Aku menimpali, benar, Bu. Ibu istirahat saja. Melihat kami berdua kompak, ia pun menurut. Aku berbicara empat mata dengan Bima. Mas, sepertinya kamu harus lebih perhatian pada ibu. Seharian ini beliau bekerja keras. Iya, ya, sayang. Aku terlalu cuek. Mulai sekarang aku akan berubah. Aku akan membantu ibu dan kamu. Janji? Ya? Janji. Malam harinya, saat aku menjemur pakaian, aku sengaja membawa keranjang pakaian yang berat melewati Bima yang sedang bermain game. Melihatku kerepotan, ia langsung bangkit dan membantuku. Sini, biar aku saja. Berat, biar aku yang jemur. Aku memujinya. Wah, suami siapa ini hebat sekali. Dipuji, ia besar kepala. Suamimu, dong, apa saja bisa, bikin anak satu lagi juga bisa. Anakku menangis. Aku segera masuk ke kamar. Tak lama, Bima masuk membawa sepiring buah yang sudah dikupas. Buah untuk istriku. Terima kasih, Mas. Sudah kasih ibu? Astaga. Aku lupa. Ya sudah, kamu kasihkan ke ibu. Ya, aku mau gendong anak sebentar. Aku membawa buah ke kamar ibu mertuaku. Kami mengobrol banyak hal, tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia dulu juga tidak disukai oleh mertuanya. Aku semakin merasa dekat dengannya. Malam itu, kami mengobrol sampai jam 11 malam. Setengah malam, saat anakku menangis, aku menyusuinya sambil bersandar di dinding. Bima yang melihatku tertidur dalam posisi duduk, datang dan membiarkanku bersandar di bahunya. Ia bahkan ikut menopang bayi kami agar tidak jatuh. Aku tersenyum dalam tidurku. Pagi harinya, aku melihatnya sedang menyetrika kemejanya sendiri. Mas, kenapa tidak biar aku saja? Aku lihat kamu tidur nyenyak, tidak tega membangunkan. Semalam begadang, pasti lelah. Cuma hal kecil, aku bisa. Aku tidak percaya mendengar kata-kata itu darinya. Bima benar-benar telah berubah. Ia menjadi lebih rajin, perhatian pada aku dan ibunya. Hubungan menantu dan mertua pun menjadi sangat baik. Kehidupanku terasa seperti mimpi. Namun, sebuah kenyataan pahit membangunkanku dari mimpi itu. Suamiku terlilit utang sebesar 300 juta rupiah. Angka yang sangat besar bagi kami. Pagi harinya ia masih ceria, tapi sore harinya ia murung. Aku mencoba bertanya, tapi ia tak mau menjawab. Hingga jam 1 dini hari, aku menemukannya di balkon, sedang menangis. Ini pertama kalinya aku melihatnya menangis. Aku tahu ia sedang menghadapi masalah serius. Aku membawakannya sekaleng bir. Apa kamu masih menganggapku istrimu? Apa maksudmu? Tentu saja. Lalu kenapa kamu tidak mau cerita? Kita ini suami istri, masalah harus dihadapi bersama. Setelah menenggak bir, ia akhirnya menceritakan semuanya. Maafkan aku, sayang. Aku suami yang tidak berguna. Kenapa kamu bilang begitu? Aku punya utang. Berapa? 300 juta. Aku terkejut. 300 juta? Kamu buat apa uang sebanyak itu? Ia menceritakan bagaimana ia ditipu oleh temannya dalam sebuah bisnis warung makan fiktif dan investasi tanah bodong. Total uangnya yang hilang, termasuk tabungan dan pinjaman, mencapai 400 juta rupiah. Aku syok dan menangis. Kenapa kamu tidak diskusi denganku dulu? Aku minta maaf. Sekarang maaf tidak ada gunanya. Aku tidak mau merepotkan kamu dan ibu.
Mungkin lebih baik aku mati saja. Aku membentaknya, jangan bicara sembarangan. Kalau kematianmu bisa melunasi utang itu, silakan saja. Tapi kalau tidak, kematianmu tidak ada gunanya. Masih ada aku, anak kita, dan orang tuamu yang bergantung padamu. Ia memelukku dan menangis. Aku marah, tapi aku tahu ia juga korban. Ia hanya ingin kehidupan keluarga kami lebih baik. Lalu sekarang, rencanamu apa? Aku tidak tahu. Setelah berpikir sejenak, aku berkata, mulai besok, aku akan kembali bekerja. Jangan. Kamu baru saja melahirkan. Kalau aku tidak bekerja, kita tidak akan bisa membayar utang ini. Ada ibu yang membantu menjaga anak. Pagi harinya, aku menceritakan semuanya pada ibu mertuaku. Ia menangis dan memarahi Bima, tapi akhirnya ia mengerti dan mendukung keputusan kami. Ia berjanji akan menjaga cucunya. Terima kasih, Citra, karena tidak meninggalkanku. Terima kasih, Bu. Ibu mertuaku memegang tanganku. Ibu berterima kasih padamu karena tidak meninggalkan Bima. Kalian bekerjalah dengan tenang. Biar ibu yang menjaga anak di rumah. Aku dan Bima kembali bekerja. Aku mengambil pekerjaan tambahan sebagai penulis lepas di malam hari. Sementara Bima, ia menjadi pengemudi ojek online setelah jam kantor. Ia tak lagi bergaul dengan teman-temannya. Ia sadar, saat ia terpuruk, hanya keluarga yang ada di sisinya. Ada malam-malam di mana kami bekerja hingga larut. Terkadang, saat makan malam pukul 11, Bima menangis. Aku menenangkannya. Sudahlah, Mas, kita sudah berhasil membayar setengahnya kan? Aku menangis bukan karena utang. Aku menangis karena bersyukur memilikimu. Di saat tersulit, kamu tidak meninggalkanku. Seharusnya aku tidak pernah bersikap cuek, apalagi memukulmu. Maafkan aku. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kita fokus pada saat ini. Ayo semangat. Ada aku di sini. Untuk berhemat, aku menolak semua ajakan makan dari teman-teman. Tasku robek, aku hanya menambalnya, tidak berani membeli yang baru. Terkadang aku lapar di malam hari, tapi tak berani membeli roti. Suatu malam, Bima mendapat pesanan fiktif 2 porsi soto. Akhirnya kami memakannya berdua. Aku hanya bisa menghiburnya. Anggap saja kamu tahu aku lapar, jadi kamu belikan untukku. Karena terlalu sering begadang, aku sering pusing. Suatu pagi di kantor, aku pingsan. Saat sadar, aku sudah di rumah sakit bersama suami dan ibu mertuaku. Dokter bilang kamu kelelahan, sudahlah. Jangan bekerja tambahan lagi. Penghasilanku sebagai ojek online sudah cukup, kata Bima. Ibu mertuaku menyuapiku bubur. Benar kata suamimu, Nak. Jangan terlalu memaksakan diri. Kasihan menantuku. Bima memegang tanganku. Terima kasih, sayang, sudah berada di sisiku. Aku menyesal pernah menyakitimu. Maafkan aku. Aku tersenyum. Tidak apa-apa. Dulu aku juga salah. Yang penting sekarang kita fokus ke depan. Waktu terus berjalan. Akhirnya, kami berhasil melunasi semua utang. Hari itu, kami merayakannya di sebuah restoran. Sudah lama sekali, aku tidak merasa sebebas ini. Aku melihat diriku di cermin. Aku terlihat lebih tua. Rambut ibu mertuaku semakin banyak ubannya. Dan Bima, ia kurus dan hitam. Melihatnya begitu, hatiku terasa sesak. Anak kami yang kini sudah berusia 4 tahun dengan polosnya berkata, keluarga kita bahagia sekali. Aku sayang ayah, aku sayang ibu, aku sayang nenek. Bima mengeluarkan sebuah kado untuk ibunya. Untuk ibu, dari anakmu yang durhaka. Terima kasih sudah membantu kami. Ibu mertuaku menangis terharu. Bima lalu menatapku dan memberikanku sebuah kotak cincin. Di dalamnya ada sebuah cincin emas. Aku tak bisa menahan air mata bahagiaku. Terima kasih, sayang. Kamu sudah banyak berkorban. Akhirnya, tiba saatnya ibu mertuaku pulang kampung. Aku menyiapkan banyak oleh-oleh untuknya dan ayah mertuaku. Di stasiun, aku memeluknya dan menangis. Sudah, jangan menangis. Kapan-kapan kalau kangen, pulanglah. Atau nanti ibu yang kesini. Aku memegang tangannya. Terima kasih banyak, Bu.
Maafkan Citra, karena dulu pernah berpikir ibu tidak menyayangiku. Ibu mertuaku tersenyum. Kamu ini aneh sekali. Ibu akan selalu berkorban untuk anak-anak ibu. Terima kasih, menantuku. Kamu baik dan hebat. Ibu pamit, ya, anak perempuanku. Mendengar ia memanggilku anak perempuan, hatiku meluap karena bahagia. Melalui kisah hidupku, aku menyadari bahwa ketika kita memberi, kita akan menerima. Aku memberikan ketulusan pada ibu mertuaku, dan aku menerima kasih sayangnya. Aku menggunakan kelembutan untuk mengubah suamiku, dan aku mendapatkan hasil yang kuinginkan. Aku menggunakan kerja keras untuk mengatasi kesulitan. Pada akhirnya, aku sadar bahwa ketika aku memandang hidup dari sisi yang positif, aku akan selalu menemukan solusi terbaik. Sahabat setia, terkadang kita merasa terjebak dalam pernikahan, membenci suami yang pemalas dan takut pada ibu mertua yang selalu membela anaknya. Namun, wanita dalam cerita kita justru menemukan kebahagiaan yang tak ternilai. Kebahagiaan itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan ketika ia mulai membangunnya sendiri, memberi untuk menerima, dan berjuang bersama orang-orang yang ia cintai. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat malam, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.